Nah, ketika jatuh ke dalam dosa, ya, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, disinilah Injil pertama kali diberitakan. Ketika Allah berfirman bahwa dari rahim seorang perempuan akan datang sang Mesias ataupun sang juru selamat. Jadi Injil bukan hanya Injil kanonik, ya, 4 Injil kanonik yang kita kenal, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun berita Injil ini, Injil itu adalah berita kabar baik bahwa sang juru selamat akan datang mengambil rupa seorang manusia. Itu awalnya ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, Allah berfirman di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di situ Allah berfirman, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya keturunan seorang perempuan ini yang datang dari rahim seorang perempuan ini akan meremukkan kepala si ular ataupun mengalahkan iblis. Nah, saya lanjutkan, ya. Nah, ketika Elohim, ya, berfirman di dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, di situ Elohim berfirman, di situ Elohim berfirman, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Poinnya di ayat yang ke-9. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya. Artinya bukan orang lain yang datang, melainkan firman Elohim itu yang datang, ya. Seperti di ayat yang ke-9, Yesaya 63 ayat 9, dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Artinya ketika, ya, Injil Yohanes yang menuliskan, ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saat firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus Kristus itulah Injil kabar baik itu, ya, bukan berupa buku ataupun sebuah kitab. Mengerti, teman-teman? Oke, Ibu Tis, bisa saya tambahkan sedikit, teman-teman Ibu? yang lain lanjutkan. Ya, mau tanya. Sekarang begini, Pak, ya, kenapa Bapak nggak pakai dari Kristen itu, nggak pakai dari bahasa Yunani? Kenapa ambil dari Injil itu dari bahasa Arab loh? Yunani itu Evangelion. Atau kenapa nggak pakai kalau dalam bahasa Inggris gospel? Nah, iya. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa pakai Injil? Injil itu bahasa Arab loh. Jadi sebelum masuk di situ bahasanya dulu yang kita cari. Brother, jangan mengklaim sebuah bahasa, brother. Injil di tempat Bapak, Injil Waraka bin Nawfal, karena ketika Nabi Muhammad ketika katanya menerima wahyu. Ini kapan saya jawab, Ibu? Ya, Nabi adalah Warakah bin Nawfal yang membuat kitab Injil. Ya, Bu Uti mau tanya buat Bu Uti. Warakah bin Nawfal itu adalah seorang Nasrani, Pak. Ya, jangan Anda mengatakan itu berdasarkan bahasa Arab, karena Kapan saya jawab ini, Ibu? Lanjut, Bang Ustadz Yusuf, lanjut. Bu Uti mau nanya. Nggak usah bicara tentang bahasa, kami nggak penting, Bang. Ya, Bapak kalau bisa jawab, tolong bantu beri Injil yang diberikan ke mau tanya. Injil bahasa Arab apa, Ibu? Injil bahasa Arab apa? Ya, Injil yang diturunkan. Bahasa Arabnya apa, Ibu, Injil? Warnanya apa? Udah jawab. Ya. Lanjut, Ustadz lanjut. Orang ini nggak ada ilmunya. Lanjut, Ustadz Yusuf. Iya, Bu ada Uti yang mau punya tanya. ya. Halo, Bu. Ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu, itu tarik mana-mana ya, maaf ya. Kita yang intinya aja, jangan yang ngawur-ngawur ya. Ya, silakan PI ya. Udah nggak kejawab ya. Injil yang diberikan kita warnanya apa nggak tahu ya. Oke, Ibu, kali ini nggak terjawab lagi ya.
yang saya tanyakan ke Ibu di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus telah diberi firman, ya, disampaikan kepada muridnya. Mana bukunya? Sampulnya warna apa? Tunjukkan pada saya yang disampaikan Yesus itu bukunya warna apa? Itu yang saya maksud, ya Ibu ya. Ibaratnya bentuknya bukan buku, kata Ibu. Lalu dia menerima firman itu bagaimana caranya? Nah, itu yang saya tanyakan kepada Ibu Uti, tapi nggak dijawab-jawab, dibilang saya framing. Itu pertanyaan Ibu, bukan framing. Ya, sekali lagi saya sampaikan di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Di situ Nabi Isa lagi di dalam buayan. Dia diberikan kitab Injil. Apakah sejarah Nabi Isa dilahirkan itu bawa buku dari rahim? Kagak lah, Ibu. Ya, jadi kitab itu adalah ketetapannya, Ibu, yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nah, pewahyuan juga diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi nabi-nabi itu diwahyukan, Ibu. Sekarang saya bertanya deh, sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya. Di Yohanes 17 nomor 8. Di situ Yesus menerima firman. Mana catatan asli firman yang disampaikan oleh Yesus? Warna sampulnya warna apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Silahkan dijawab. Ya, kasihan Yusuf ya. Kasihan ya teman-teman ya, Yusuf kasihan ya. Cuk, aku bilangin kamu minum vitamin dulu dah, ya kan? Aku bilang kamu minum vitamin dulu, biar omonganku bisa kamu cerna. Jadi yang udah dijawab jangan bilang nggak dijawab. Ya, kan saya udah bilang, lihat ayat 10-nya. Ya, segala milikmu, ya, firman itu miliknya Yesus juga. Kan tadi sudah bilang, Yohanes 14 itu, ya, apa yang kukatakan kepadamu, kalau Yesus kan berfirman tuh, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, yang melakukan pekerjaannya. Jadi yang berfirman itu adalah Bapa, tapi diam di dalam diri Yesus, gitu kan? Itu maksudnya, Yesus yang menyampaikan, mulutnya Yesus yang ngomong, gitu loh. Ya, bukan tetap buku, jangan kamu framing. Kalau di kamu bukan framing, kamu sendiri tadi udah berubah lagi. Ya, tadi kamu mengatakan itu tulisan yang diturunkan, sekarang kamu mengatakan itu ketetapan. Kamu udah jungkir balik, lalu kamu mengatakan itu diwahyukan. Kamu nggak bisa baca itu di Al-Anbiya 25 itu. Nggak ada, yang terima wahyu itu cuma Muhammad. Jadi kalau untuk Isa ya jelas itu buku. Nah sekarang jawab bukunya warna apa gitu loh ya. Ya, jangan sama-samain. Isa bukan Yesus ya. Isa bukan Yesus ya. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan, firmannya itu ada dalam pikirannya, benaknya, karena segala kuasa Elohim itu, segenap kepenuhan Elohim itu diam dalam dirinya. Itu Yesus sudah ngomong ya. Nah kalau Isa dia ngomong sendiri ya. Aku diberikan kitab Injil dan aku ya dijadikan seorang nabi. Nabi umur 8 bulan udah jadi nabi. Udah diberikan kitab Injil padahal masih di ayunan, masih netek gitu loh ya. Tolong jawab saya, warnanya apa? Warna biru kitabnya. Tolong jawab. Kan nggak dijawab lagi kan pertanyaan saya sama Ibu Uti. Segala milikmu adalah milikku. Iya, Yesus disampaikan firman, Ibu Uti. Firman milik Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menuliskan di dalam kitab mereka. Mana masternya yang dituliskan oleh murid-muridnya Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, yang milik Bapaknya tadi. Warnanya apa, Ibu? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, atau gimana itu? Atau warna-warni? Ya, sudah ya, jadi muter-muter ya teman-teman ya. Sudah dibilang ya. Jadi kamu kalau nggak mau terima ya syukur. Oh, saya di mute sih. Belum. Kan ini waktu saya, Ibu. Selesai. Karena udah muter-muter. Selesai? Mana jawabannya? Ya sudah dijawab, tapi masih muter-muter itu ya terserah. Bukan muter-muter. Ya
udah Ibu dijawab. punya kopiannya di tangan ibu. Yang aslinya mana? Itu yang saya tanyakan. Beda ya, framing ya, karena dibilang ya. Kok framing lagi? Diam, ya. Kan saya udah bilang ya, ini kamu harus tunjukkan, jangan seperti orang bodoh. Saya sudah bilang, Yesus sendiri yang bilang, penyampai firman-Nya itu adalah diam di dalam dirinya. Yohanes 14 ya, jadi jangan kamu mengatakan firman-Nya itu seperti apa.